akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emanuela Fortuna Pardede, NIM 2020 11198. Di sini saya akan menjelaskan 5 metode, di mana ini adalah metode yang berkaitan dengan matriks. Langsung saya share screen saja. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada metode OBE, di mana metode OBE ini adalah operasi baris elementer. Baru ada metode reduksi, ada metode Cramer, ada metode Gauss, dan ada metode Gauss-Jordan. Sebelum kita memasuki pada contoh soal, kita harus mengenal lebih dahulu apa itu OBE, operasi baris elementer ya. Di mana operasi baris elementer ini merupakan suatu operasi yang diterapkan pada barisan suatu matriks dan juga dapat menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Jadi, OBE ini terdapat atau operasi yang dapat dijalankan. Oke, saya ulangi. OBE ini, operasi baris elementer ini adalah suatu operasi yang dapat dijalankan pada baris matriks. Nah, gitu. Jadi, banyak sekali metode-metode yang menggunakan metode OBE ini, seperti mencari determinan bisa memakai OBE ini ya. Ini sudah saya jelaskan, sudah saya buat di PowerPoint-nya. Suatu inverse matrix bisa dicari oleh OBE, baru determinan, baru menemukan variabel dari SPL. SPL itu adalah sistem persamaan linear dengan memperbesar SPL menjadi matriks. Jadi saat kita memperbesar SPL itu dia menjadi matriks. Nah, apa itu OBE? OBE mempunyai 3 sifat, yang dimana 3 sifat itu adalah OBE. Jadi yang pertama, saat mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak nol. Jadi contohnya itu adalah seperti 2 dikali baris kedua atau 3 dikali baris pertama gitu. Jadi yang kedua ini menambahkan kelipatan suatu baris pada baris lain. Jadi seperti baris kedua ditambah 2 kali baris ketiga. Nah, itu baru 3 kali baris kedua ditambah ke baris pertama, seperti itu. Jadi yang terakhir ini, sifat terakhir adalah menukarkan 2 baris. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, ini adalah hasil pekerjaan saya. Biar nampak lebih jelas, saya akan memperbesar. Nah, langsung kepada soal. Tentukanlah nilai dari variabel, tentukanlah nilai dari variabel X. Tentukanlah nilai dari variabel X, Y, Z, dan W dari matriks A dengan menggunakan OBE. Nah, operasi baris elementer. Jadi, inilah dia SPL yang saya katakan tadi. Jika diperbesar dia menjadi matriks, ya. Jika diperbesar dia menjadi matriks. Nah, SPL saya ini adalah SPL yang non-homogen. Kenapa saya bilang non-homogen? Karena non-homogen itu adalah konstantanya tidak nol, sedangkan yang homogen itu adalah konstantanya yang nol. Jadi, ini 4 SPL dengan 4 variabel. Jadi saat diperbesar, dia menjadi matriks A dengan ordo 4x4, gitu. Jadi saat kita ingin menentukan suatu variabel dengan menggunakan OBE, kita harus mengubah dulu ke matriks, baru kita di sini juga. Nah, OBE itu kan suatu metode. Jadi metode itu dapat dibantu dengan metode lainnya. Dan di sini saya menjelaskan metode OBE dibantu dengan Gauss, yang dimana Gauss-nya itu adalah Gauss-Jordan. Kita langsung ke dalam jawaban. Jadi ini adalah matriks A yang sudah saya perbesar tadi. Nah, ini dia OBE-nya. Nah, operasi OBE itu adalah ini yang saya lingkarin. Ini juga, ini adalah OBE namanya, operasi baris elementer, yang dimana hanya dapat diaplikasikan kepada baris matriks. Nah, jadi OBE ini sama seperti contohnya tadi ya, ini dikalikan dengan konstanta, yang tidak nol, dikalikan dengan, sekali lagi saya ulangi, dikalikan dengan angka yang tidak nol. Nah, itu dia. Jadi saat kita mengaplikasikan ini diaplikasikan kemana sih? Ini diaplikasikan ke baris pertama, karena di awal itu adalah baris pertama yang dikatakan. Sedangkan yang di bawahnya itu,
Contohnya seperti ini, baris kedua kurang baris pertama itu ini diaplikasikan ke baris kedua karena yang pertama ditulis itu adalah baris kedua. Seperti itu seterusnya sampai ke bawah. Nah, di sini dapat kita cek dulu secara langsung apakah benar yang saya kerjakan atau tidak. Nah, ini 4 kan baris pertama dibagi 2 katanya, atau dikalikan dengan setengah. 4 dikalikan setengah itu adalah 2. Min 2 dikalikan setengah itu adalah min 1. 6 dikalikan setengah itu adalah 3. Dan min 2 dikalikan setengah itu adalah min 1. Konstantanya ikut tidak dikalikan dengan OBE? Ikut. Konstanta dan koefisien termasuk harus dikalikan dengan OBE. Nah, ini 2 dikalikan setengah sama dengan 1. Matriks itu terdiri dari konstanta dan koefisien dari SPL, sistem persamaan linear. Jadi, itu yang saya jelaskan tadi ya. Baru kita langsung lanjut ke langkah kedua. Sampai mana sih nanti stopnya ini, stopnya OBE ini? Stopnya OBE ini jadi semua metode itu mempunyai tujuan. Jadi OBE ini tujuannya apa? Seperti tadi yang saya jelaskan, berdampingan. Jadi OBE di sini berdampingan dengan Gauss, di mana Gauss itu Gauss-Jordan pada soal ini menjelaskan tentang matriks. Gauss-Jordan ini tujuannya yaitu membuat baris elementer tereduksi, itu baris elementer tereduksi. Jadi sampai matriks baru yang akan dimunculkan menjadi matriks elementer tereduksi, disitulah OBE-nya stop atau operasi baris elementernya tidak lagi kita buat. Nah, seperti itu. Jadi kita dari awal ini. Jadi di sini kita logikanya membuat operasi baris elementer agar ini membantu matriks yang membantu matriks awal tadi menjadi matriks elementer tereduksi. Karena kan di dalam Gauss-Jordan itu syaratnya mengubah matriks awal menjadi matriks baru, yang dimana matriks baru ini adalah matriks elementer tereduksi, baris elementer tereduksi, begitu. Jadi setelah dapat ini matriks barunya, dapat kita simpulkan bahwa X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 1, dan W sama dengan 2. Di sini benar karena apa? Dikarenakan saya juga menggunakan kalkulator. Saya juga menggunakan kalkulator ilmiah dalam membuat soal yang saya kerjakan ini. Jadi saya menciptakan soal yang saya kerjakan dan saya juga mengeceknya ke dalam kalkulator. Kita lanjut ke soal kedua. Di sini katanya ada reduksi baris. Nah, sebelum kita menjelajahi soal ini, kita harus tahu apa itu reduksi baris. Reduksi baris, apa itu reduksi? Metode reduksi ya. Metode reduksi itu adalah salah satu cara untuk mengetahui determinan suatu matriks. Jadi kita mencari determinan boleh menggunakan reduksi. Mencari determinan juga boleh menggunakan OBE, tapi di sini digunakan reduksi. Nah, di mana reduksi suatu matriks tidak memperhatikan seberapa besar ukuran matriks, jadi bebas. Mau 3 kali 3, mau 4 kali 4, mau 2 kali 2, mau 5 kali 5, atau mau 5 kali 4, itu bebas. Karena reduksi di sini tidak memandang berapa ordonya atau ketetapan dengan ordo. Baru proses reduksi dibantu dengan OBE, ini yang saya jelaskan tadi. Reduksi dibantu dengan OBE. Nah, baru proses mencari determinan matriks menggunakan reduksi ini yaitu dengan mengubah matriks yang dicari. Jadi mengubah matriks awalnya menjadi matriks segitiga bawah dan segitiga atas. Yang saya jelaskan tadi adalah OBE, metode OBE harus berdampingan dengan metode lainnya, begitu. Jadi biar mempunyai tujuan sampai mana stopnya OBE ini. Jadi stopnya nanti pada metode reduksi itu saat matriks baru sudah terjadi dengan matriks pada saat matriks baru itu adalah matriks segitiga bawah atau segitiga atas. Dan yang mana determinannya? Determinannya itu adalah perkalian dari entry atau elemen pada diagonal utama, atau pada diagonal utama itulah determinan matriksnya. Jadi langsung saja kita kepada soal, karena kita sudah mengenal sedikit apa itu tentang reduksi pada sumber yang saya cari.
Nah, langsung kepada soal. Tentukan determinan A dari matriks A menggunakan metode reduksi baris. Nah, di sini SPL-nya saya sebelum saya menjelaskan soal di awal dengan soal akhir. Jadi ini ada 5 metode. Saya membuat satu soal. Dikarenakan apa? Ini menguji kebenaran. Jika salah satu dari soal saya ini tidak sesuai jawabannya, berarti yang saya kerjakan itu salah. Nah, ini SPL yang saya buat. Ya, sudah saya jelaskan tadi, ini adalah non-homogen dan saat diperbesar menjadi matriks A. Nah, ini adalah OBE. Tadi sudah saya jelaskan bahwa reduksi itu tujuannya membuat matriks awal menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah dibantu dengan OBE. Nah, jadi ini sudah menjadi matriks segitiga atas. Jadi stop ya, OBE-nya sudah tidak digunakan lagi karena sudah memenuhi syarat atau sudah memenuhi tujuan dalam reduksi baris. Ini adalah determinannya. Determinannya itu adalah semua, jadi ini semua dikalikan dalam garis diagonal matriks ini. Jadi 2 dikali min 1 dikali min 2 dikali 8. Jadi hasilnya 32. Dan saya juga mengecek di kalkulator benar. Kita ke soal nomor 3. Dari matriks A tentukanlah variabel X, Y, Z, W dengan menggunakan metode Cramer. Nah, metode Cramer kita harus mengenal dulu apa metode Cramer. Di sini metode Cramer itu adalah formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan matriks yang terbentuk dari koefisien, konstanta, dan masing-masing persamaan sistem tersebut. Tadi seperti yang saya jelaskan bahwa matriks itu terdiri dari koefisien dan konstanta SPL. Nah, baru yang kedua, Cramer bisa dibilang pembagian determinan variabel yang akan dicari dengan determinan matriks semula. Jadi, matriks semula nanti saya jelaskan itu yang mana, dan determinan variabel itu nanti saya jelaskan yang mana. Baru ini yang ketiga, cara mencari determinan variabel adalah dengan menggantikan maaf untuk kurang nyamannya kita dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar ini. Cara mencari determinan variabel adalah menggantikan elemen di kolom variabel yang akan dicari dengan kolom konstanta SPL. Jadi, ini tuh nanti saya jelaskan dalam contoh soal. Contoh kita mau cari determinan variabel X. Jadi, kolom itu kan matriks ada kolom. Jadi, kolomnya itu kan sesuai dengan variabel. Nah, nanti saya jelaskan di situ. Baru yang keempat, mencari determinan bisa dengan kofaktor atau sarus. Jika matriks 4x4 bisa juga menggunakan kofaktor sendiri atau menggunakan sarus sendiri atau bisa menggunakan keduanya. Jadi kita langsung ke soal. Nah, ini dia soal tetap sama. Di awal kita mencari determinan A. Jadi saya bilang tadi di sini ada determinan matriks semula, maksudnya itu di saya adalah determinan A. Ini adalah determinan A-nya, dan ini pekerjaannya pertama saya buat metode kofaktor. Nah, ini dia metode kofaktor, dan nanti saat sudah kecil menjadi 3x3, ordo 3x3, saya buat ke sarus. Nah, bagaimana cara menentukan 4-nya ini? Nah, di sini kita langsung saja cara menentukan 4-nya itu dengan cara menutup baris pertama, kolom pertama. Nah, yang ditutup 2 kali itu kita pindahkan ke sini. Ya. Baru dari mana dapat 3 ini? Menutup baris Oke, kita lanjutkan lagi. Dari mana kita dapatkan angka 3 ini? Yaitu dengan cara menutup baris kolom pertama dengan baris kedua. Nah,
Ini yang tertutup 2 kali itu adalah 3. Baru min 3 dari mana? Dengan cara menutup kolom pertama baris ketiga. Ini dia kolom pertama, ini baris ketiga. Dari mana dapat min 2-nya itu adalah dengan cara menutup kolom pertama baris keempat. Nah, begitu. Jadi saat sudah menjadi matriks, saat kita tutup itu kan nanti matriksnya jadi 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 itu saya kerjakan dengan metode Sarus. Dan saat sudah mendapatkan jumlah dari mereka semua, determinannya itu dijumlahkan dan dikurangkan, di mana minnya itu, di mana pengurangan itu terletak di selang-selang ya, di selang-selingi. Jadi kalau contohnya di yang pertama itu positif, yang kedua itu negatif, yang ketiga itu positif, yang keempat itu negatif. Jadi ini seperti ini contohnya negatif, ini positif sebenarnya, cuman karena min 3 tadi di sini kan, jadi ubah jadi negatif. Baru ini, baru ini negatif, padahal ini positif 3 jadi negatif karena apa tadi saya bilang selang-seling. Nah, ini positif 4. Jadi saat dijumlahkan determinannya adalah 32. Seperti tadi kita mencari reduksi, kan determinannya juga 32. Terus tidak cukup hanya mencari determinan A. Kita harus mencari determinan AX, determinan, karena tadi saya 4 variabel itu, kita mencari determinan AX, kita mencari determinan AY, kita mencari determinan AW, baru AZ, menggunakan metodenya sama dengan determinan A. Perbedaannya, kita mengganti matriksnya dengan konstanta di mana saat variabel yang kita cari. Jadi seperti ini. Contoh ini matriks AX. Jadi kita di sini kan ini matriks AX kan. Nah, padahal tadi di sini matriks semula kita 4, 3, min 3, min 2. Kenapa jadi 2, min 6, 28, 4, dan ini semua sama dengan matriks semula. Tapi kenapa hanya ini yang berbeda? Karena ini adalah kolom variabel X. Saat kita mencari determinan X, kolom pada variabel X ini diganti dengan konstantanya, di mana konstanta tersebut adalah 2, min 6, 28, 4. Nah, begitu juga dengan matriks AY, di mana matriks AY ini yang berubah ini kolom kedua, di mana kolom kedua itu variabel Y semuanya diganti dengan konstanta matriks awal tadi. Nah, begitu juga dengan AZ. Nah, AZ ini kan ini semua konstanta matriks awal. Dihilangkan matriks semulanya untuk variabel, untuk kolom, dihilangkan kolom ini, kolom dengan nilai aslinya diganti dengan konstanta yang ada di matriks semula. Jadi ini juga matriks AW juga begitu. AW kan di sini kian, di sini sebenarnya cuma diganti dengan konstanta matriks awal. Begitu. Ini determinannya sudah ketemu. Determinan AZ juga sudah ketemu. Baru determinan AY juga sudah ketemu, determinan AX tadi sudah ketemu. Nah, sekarang kita menjalankan apa itu Cramer. Nah, Cramer itu adalah dimana saat mencari angka pada variabel, mencari angka berapa angka variabel dengan membagikan determinan AX dibagi dengan determinan A. Nah, itu adalah Cramer, aturan Cramer ya, metode Cramer. Jika mencari Z, membagikan determinan AZ per determinan A. Jika mencari Y, membagikan determinan AY dibagi per det A. Jika mencari W, membagikan determinan AW dibagi det A. Jadi ini benar, saya X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 1, W-nya 2, sama pada soal nomor 1 tadi, variabelnya benar, jumlah variabelnya ini benar, angka variabelnya.
Yang keempat, kita masuk ke Gauss. Gauss, kita harus mengenal apa itu Gauss dulu. Nah, oke. Gauss adalah, nah ini dia. Eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah proses yang dapat digunakan untuk mencari nilai variabel di SPL. Sama seperti tadi kita juga mencari nilai variabel di aturan Cramer, tapi menggunakan aturan Cramer. Ini kita menggunakan eliminasi Gauss. Memakai OBE juga. Nah, begitu. Jadi OBE terdapat di reduksi, OBE terdapat di eliminasi Gauss, OBE terdapat di eliminasi Gauss-Jordan, OBE terdapat juga di Cramer. Cuman tadi kan Cramer kita memakai kofaktor dan Sarus. Sebenarnya mencari determinan juga bisa menggunakan OBE. Nah, jadi di mana matriks dikatakan, ini dia, matriks echelon baris. Nah, maaf kalau tadi saya salah menyampaikan di awal. Kalau matriks eliminasi Gauss itu adalah di mana matriks echelon baris lah tujuannya, membuat matriks echelon baris. Jadi matriks semula kita rubah menjadi matriks echelon baris dibantu dengan OBE. Nah, apa itu matriks echelon baris? Syaratnya dikatakan matriks echelon baris adalah dengan ini dia, entry tak nol pertama pada setiap baris awal. Jadi untuk kolom 1, baris 1 dia harus satu utama. Ini ada satu utama namanya atau leading one. Yang kedua, setiap baris yang memuat leading one, entry satu utama terletak di kanan leading one baris sebelumnya. Jadi contoh, kalau sudah ada satu satuan di kolom 1 baris 1, di kolom 2 baris 2 itu harus satu satuan, di kolom 3 baris 3 itu harus satu satuan, di kolom 4 baris 4 itu satu satuan. Nah, itu satu satuan. Nah, jadi nomor 3, baris yang semua entry 0, baris yang semua entry 0 atau jika ada terletak di bawah baris yang memuat leading one. Jadi di bawah satu satuan itu harus 0. Di bawah satu satuan harus 0, begitu. Untuk yang Gauss. Nah, kan tadi Gauss dibantu dengan OBE. Sudah saya jelaskan ya tadi apa itu OBE dan sifat-sifat OBE. Kita langsung masuk ke soal. Contoh SPL tetap sama, ya. Contoh SPL tetap sama. Dan ini adalah SPL diubah menjadi matriks bernama matriks A saat kita perbesar. Terus inilah dia OBE-nya. Sampai kapan stop OBE-nya? Sampai matriks yang baru menjadi matriks echelon tereduksi. Echelon, matriks baris echelon saja. Jika tereduksi, kalau tereduksi itu untuk Gauss-Jordan. Saat sudah menjadi matriks baris echelon, nah dia ini saat sudah menjadi matriks baris echelon, langsung saja kita buat seperti sistem persamaan linear. Dimana ini kalau dibuat ke sistem persamaan linear, ini ada persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat. Persamaan keempat langsung ya dia W sama dengan 2. Nah dari sini kita bisa mensubstitusikan ke persamaan ketiga. Dapatlah Z-nya 1, dan saat sudah dapat Z1 dan W2, kita masuk ke substitusi persamaan kedua. Dapatlah Y-nya 2, dan sudah dapat tadi X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 1, kita mencari X, kita mencari X, sudah dapat tadi W-nya 2, kita mencari X dengan mensubstitusi W sama dengan 2, Z sama dengan 1, Y sama dengan 2 ke persamaan pertama. Dapatlah dia hasilnya X sama dengan 1. Oke, kita ke soal nomor 5. Tentukan nilai dari variabel X, Y, Z, W dari matriks A dengan menggunakan Gauss-Jordan. Kita kembali lagi ke Gauss-Jordan. Apa itu Gauss-Jordan? Gauss-Jordan adalah proses yang dapat digunakan untuk mencari nilai variabel di SPL. Sama dengan Gauss. Dengan mengubah matriks awal, menjadi echelon baris tereduksi yang dibantu oleh OBE. Jadi, perbedaan eliminasi Gauss dengan eliminasi Gauss-Jordan itu terdapat di
tujuan matriksnya, tujuan mengubah matriksnya yang dibantu oleh OBE. Kalau contohnya Gauss, itu matriksnya diubah, matriks awal diubah menjadi matriks eselon baris saja. Tapi kalau contohnya matriks Gauss-Jordan, itu menjadi matriks eselon baris tereduksi. Ya, dimana itu OBE ini sudah saya jelaskan tadi, menukar, baru mengalihkan dengan konstanta, mengubah baris. Nah, ini dia syarat eselon baris tereduksi itu apa? Entry tak nol pertama, ya, jadi di satu satuan terletak di kolom pertama, baris pertama. Dan selanjutnya disebut itu adalah leading one atau satu satuan, satu utama, maaf. Yang kedua, setiap baris yang memuat leading one itu kanannya terletak di sebelah kanan leading one baris sebelumnya. Jadi maksudnya yang ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, contoh di baris pertama, kolom pertama itu satu satuan, satu utama maksudnya. Jadi di kolom kedua, baris kedua itu harus satu utama. Di kolom ketiga, baris ketiga harus satu utama. Di kolom keempat, baris keempat itu harus satu utama. Baris yang semua entry 0 jika ada terletak di bawah baris yang memuat leading one. Jadi kalau contohnya di kolom baris pertama, kolom pertama itu ada satu utama, di bawah satu utama itu harus 0. Baru yang keempat, setiap kolom yang memuat leading one entry selain leading one adalah 0. Jadi pada intinya matriksnya seperti menyerupai matriks identitas. Ya. Langsung saja kita ke soal. Ini adalah SPL yang pertama, yang sama ya, dari 1, 2, 3 dan soal keempat tetap kita pakai SPL ini, dan sudah kita rubah menjadi matriks seperti ini. Nah, saya bilang tadi, di mana stopnya OBE ini? Saat matriks yang diciptakan, saat matriks yang kita rubah dari matriks awal itu menjadi matriks eselon baris tereduksi. Ini dia. Oke, jadi ini dia bagaimana sih menentukan OBE? Ya, menentukan OBE itu memakai logika. Kita harus memakai logika kita untuk membuat ini barisnya ini menjadi satu utama, ini menjadi satu utama, ini sudah menjadi satu utama ya, ini menjadi satu utama, dan ini menjadi 0, ini menjadi 0. Nah, itulah guna dan fungsi OBE di sini. Saat sudah menjadi itu, saat sudah menjadi ini seperti menyerupai matriks identitas yang saya katakan ini kan. Nah, di sini langsung dapat, kita nggak perlu lagi masukkan mereka ke sistem persamaan linear substitusi karena sudah ada di kolom 1 kan ini tadi semua variabel X, kolom kedua variabel Y, kolom ketiga variabel Z, kolom keempat variabel W. Nah, sudah dapat, jadi X itu 1, Y itu 2, Z itu 1, W itu sama dengan 2. Oke. Itulah. Jadi kita kembali ke PowerPoint. Itulah 5 metode yang saya jelaskan, metode OB, metode reduksi, metode Cramer, metode Gauss, dan Gauss-Jordan. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa tadi metode OBE itu bisa ditemukan di metode reduksi, bisa ditemukan di metode Cramer, bisa ditemukan di metode Gauss, bisa ditemukan di metode Gauss-Jordan juga. Jadi OBE itu bisa ditemukan di keempat metode yang saya jelaskan ini. Karena OBE itu tidak bisa jalan sendiri, dia harus mempunyai metode lain yang dibantu, begitu. Nah, jadi apa perbedaan Gauss dengan Gauss-Jordan tadi? Ini itu garis eselon, baris eselon saja. Nah, maaf, nggak bisa ya. Ini baris eselon saja kalau untuk metode Gauss. Kalau untuk Gauss-Jordan itu baris eselon tereduksi, harus jadi menyerupai baris eselon tereduksi. Begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi di dalam reduksi ada OB, Cramer ada OB, Gauss ada OB, Gauss-Jordan ada OB. Jika saya ada salah menginformasikan atau salah menjelaskan, mohon maaf karena ini menurut sumber yang saya cari dari berbagai sumber, dan juga
Mungkin karena saya gugup atau bagaimana jadi saya salah menyampaikan.